lagi sama aku Nende Anandia. Video kali ini aku mau compare dua bedak lokal, bedak padat yang coveragenya bagus. Dan beberapa orang juga bilang ini tuh bisa gantiin foundation, bisa gantiin BB cream. Nah, penasaran nggak? Bedak yang aku maksud di sini adalah bedak dari Mark Venus dan juga bedak dari Ines. Mark Venus ini adalah brand kosmetik dari PT Kimia Farma. Ini adalah seri 2 cake-nya, ada tulisannya di sini. Dan aku pakainya yang warna porcelain. Harganya waktu itu aku beli sekitar 67.000. Untuk bedaknya si Ines ini aku pakai yang seri Precious Powdery Cake yang nomor 01 natural. Dan harga belinya itu nggak jauh beda sih sama harga belinya Venus. Kalau ini aku beli harganya 65.000. Selain aku bakal bahas bendanya, aku juga bakal share ke kamu tentang hasil pakai dan juga daya tahannya. Kira-kira apa aja ya plus dan minusnya? Cus, langsung kita bahas. Oke, kita bahas dulu dari ketersediaan warnanya. Kalau ketersediaan warnanya ini lebih banyakan Ines daripada Venus. Kalau Ines nyediain 8 pilihan warna dan undertone-nya udah ada yang pink, ada yang kuning juga. Kalau aku sih lebih cocok pakai yang warnanya natural. Warna beige sebenarnya masuk juga sih, tapi jatuhnya lebih gelap di kulit aku. Nah, kalau si Venus, pilihan warnanya cuma ada 4 dan undertone-nya memang udah ada yang pink, ada yang kuning juga, cuma jadi terbatas ya range-nya. Yang aku pilih ini adalah yang warna porcelain. Menurut aku yang warna porcelain ini undertone-nya udah kuning, tapi waktu di swatch itu masih agak pucet sih. Jadi lebih cocok kan kalau dipakai sama kulit yang lebih terang lagi daripada kulit aku. Isi kedua bedak ini tuh sama-sama 12 gram, tapi kalau dilihat dari sisi packagingnya, si Venus ini bakal lebih nyaman untuk dibawa kemana-mana ya, karena bentuknya yang nggak banyak makan tempat. Waktu kemasannya dibuka, kita bisa lihat kalau keduanya sama-sama punya kaca. Dan karena si Ines ini packagingnya lebih panjang, dia ternyata juga mengimbangi dengan memberi kaca yang lebih besar juga, jadi puas banget deh buat ngaca. Kalau kacanya si Venus, menurut aku ukurannya udah cukup membantu waktu aplikasi bedak. Kita juga bakal dapetin spons di dalam kemasannya. Sponsnya ini sama-sama berpori kecil, tapi sayangnya spons bawaan dari Venus permukaannya agak nggak rata gitu. Nah, kalau spons bawaan dari Ines ini permukaannya rata dan kerasa lebih halus. Next, aku bakal compare hasil pakainya dan di sini aku hanya pakai pelembab aja, aloe vera gel dari Nature Republic. Aku nggak pakai primer, tanpa setting spray juga, supaya bisa lihat seberapa maksimalnya produk ini. 2 cake-nya si Venus ini butirannya halus, partikelnya kecil-kecil, dan saat disapu pakai brush itu bedaknya nggak banyak yang pecah-pecah atau berhamburan. Waktu pakai brush itu coveragenya juga ada dan hasilnya natural, lalu muka itu kayak tampak lebih halus dan bisa ditambahin terus ketebalannya kalau pakai brush. Nah, saat pakai spons itu coveragenya pastinya langsung meningkat banget ya. Tapi sayangnya karena permukaan spons bawaannya ini agak nggak rata, bedaknya itu jadi lebih susah untuk diratain dan hasilnya pun jadi agak pecah. Sayang banget sih, padahal sebenarnya bedak ini tuh bagus bikin pori-pori kelihatan halus. Mungkin bisa dicoba ya pakai spons yang lebih bagus permukaannya. Nah, minusnya lagi dari bedak ini adalah kalau ada kulit kering atau kayak kulit-kulit mati gitu, bedak ini bakal memperjelas hal tersebut. Jadi kayak menimbulkan tekstur-tekstur di permukaan kulit. Kalau bedak Ines yang satu ini butirannya juga halus, tapi waktu pakai brush butirannya banyak berhamburan kayak ringkih gitu. Dan waktu pakai brush coveragenya langsung ada banget. Jadi untuk hasil yang natural itu agak susah sih untuk didapat. Apalagi waktu pakai sponsnya ya, wah gila sih coveragenya tambah nampol banget. Dan bedak ini tuh syukurnya gampang diratain, jadi nggak belang-belang gitu. Tekstur wajah juga nggak timbul ya, karena bisa ditutupin sama ketebalan bedak ini. Tapi sayangnya menurut aku sih bedak ini sedikit memperjelas pori-pori. Bisa dilihat ya untuk coverage, juaranya disabet sama Ines. Sekali aplikasi pakai spons, bedak Ines tuh nampolnya banget. Kalau Venus coveragenya oke, tapi untuk mencapai daya tutup yang sama dengan satu kali aplikasi bedak si Ines, itu si Venus perlu 2-3 kali aplikasi. Dan juga kalau dilihat dari coveragenya, buat gantiin foundation itu sebenarnya bisa sih, tapi finishnya emang bakal beda ya kalau dibandingin sama foundation
foundation cream atau liquid juga. Lalu untuk daerah bawah mata menurut aku bedak si Venus maupun si Ines ini belum bisa gantiin concealer. Oke, kita lanjut ke daya tahan bedaknya. Di sini aku pakai bedaknya sekitar jam 7 pagi dan seperti yang bisa kalian lihat juga hasil awalnya tentu matte dan powdery sekali ya say. Ini aku nggak semprot setting spray sama sekali biar tahu lah ya hasil purenya seperti apa. Nah, di jam ketiga saat minyak wajah udah mulai keluar, kalian bisa lihat sendiri kalau hasil bedak Venus sama Ines ini udah nggak tampak powdery lagi. Dan di sisi yang pakai bedak Venus nih yang tadinya nampakin tekstur muka, sekarang jadi lebih nyatu lah ya sama tekstur mukanya. Kemudian di bagian batang hidung dan dagu tempat minyak lebih banyak diproduksi, itu bedaknya jadi lebih mudah geser. Jadi jangan coba-coba ya disentuh sama jari. Nah, untuk di samping hidung, pipi, jidat ini masih aman sih. Setelah 7 jam, akhirnya muka udah lebih berkilauan daripada yang tadi ya karena minyak gitu, khususnya di daerah hidung dan dagu. Nah, bedak Ines sama si Venus ini udah mulai sama-sama geser, apalagi di daerah batang hidung, lalu di daerah samping hidung juga udah nggak kekontrol lagi minyaknya. Dan ini aku bakal tes pakai tisu, kira-kira minyak bagian Venus atau Ines kah yang lebih banyak meresap ke tisu? Dan jawabannya adalah Ines lebih banyak minyaknya di tisu. Jadi kita bisa tahu kalau daya kontrol minyaknya masih bagusan si bedaknya Venus. Oke, jadi dari hasil compare tadi, sebenarnya bedak Venus ataupun si Ines ini bisa aja kamu pakai kalau lagi males banget ya pakai foundation. Tapi kamu perlu ingat kalau finishnya emang beda, lebih matte dan lebih powdery. Dan dari plus minus yang tadi udah kita bahas bersama, aku punya beberapa saran buat kamu supaya waktu pakai bedak si Ines ataupun si Venus ini kamu bisa dapetin hasil yang lebih bagus. Oke, ini saran aku yang pertama buat kamu yang mau pakai bedak Venus, kamu kudu banget deh pakai pelembab yang bisa bikin kulit itu lebih moist, biar kulit-kulit kering nggak ketara waktu pakai bedaknya. Atau beberapa jam sebelum pakai bedaknya, kamu bisa pakai scrub dulu ya buat ngangkat kulit kering atau kulit matinya. Dan kalau mau hasil yang nampol tapi rata, kamu bisa build pakai brush atau spons. Tapi syaratnya kalau mau pakai sponsnya itu jangan yang bawaannya deh, mending ganti pakai spons yang lebih rata permukaannya. Lalu biar ngakalin supaya bedak Venus ini nggak gampang geser, setelah kamu pakai, kamu bisa set pakai setting spray. Mau pakai setting spray yang oil controlnya bagus juga boleh. Dan saran aku yang kedua ini buat kamu yang mau nyobain pakai bedak Ines. Menurut aku sebelum kamu bedakan kudu banget deh cobain pakai primer yang menyamarkan pori-pori. Karena menurut aku bedak ini tuh sedikit menampakkan pori-pori kamu, makanya cobain pakai primer yang bisa nyamarinnya. Lalu karena bedak Ines ini kurang nampol nahan minyak, kamu juga harus pinter-pinter pilih pelembab wajah yang melembabkan tapi yang gampang meresap gitu, jadi nggak bakal ninggalin efek lengket. Lalu buat kamu yang mukanya minyakan, please ya jangan skip untuk pakai primer yang mattifying atau yang oil controlnya bagus. Dan biar hasilnya nggak powdery, tentunya kamu bisa set juga pakai setting spray. Lagi-lagi kalau kamu mukanya minyakan, pilih aja setting spray yang oil controlnya bagus. Oke, segini aja video aku kali ini. Semoga videonya bisa membantu kamu. Dan kalau kamu udah pernah nyobain bedak Venus atau bedak si Ines ini, jangan lupa untuk share pengalaman kamu di kolom komentar ya. Terima kasih udah nontonin sampai habis dan sampai jumpa.